Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi Bapak. Untuk sebelumnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk rencana program Guru Penggerak pada bulan ini yaitu sosialisasi tentang pembahasan modul 1 tentang budaya positif yang nanti akan disiapkan ke Bapak Ibu Guru pada hari besok tanggal 24 Januari 2023. Di sini saya pertama minta izin untuk kegiatan tersebut. Yang kedua meminta kepada kepala sekolah untuk membuka kegiatan tersebut dengan harapan untuk penugasan pada besok hari bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu ya, terima kasih Bu ya. Jadi mengenai kegiatan CGP ya, silakan disiapkan dengan baik agar pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan pada akhirnya kegiatan yang Ibu siapkan nanti bisa berhasil dengan sukses. Rencananya besok jam berapa? Kemudian yang disiapkan apa saja begitu? ya. Untuk rencana kita sudah menyebarkan undangan sekitar pukul 1 siang jam 13.00 setelah pulang sekolah. Insya Allah kegiatan dilaksanakan selama 1 jam di ruang rapat. Baik, kalau menurut demikian, saya perlu mengingatkan monggo yang perlu disiapkan apa saja, materinya, laptopnya, LCD proyektornya, juga mungkin kamera untuk alat rekam. Kemudian teman-teman juga diingatkan kembali kalau perlu siapkan pertanyaan, usul, saran bagi teman-teman yang barangkali nanti bisa menjadi motivasi untuk mengikuti CGP angkatan berikutnya. Saya tentu saja berharap banyak kepada pimpinan sebagai salah satu pionir di sekolah kita, sebagai CGP mungkin salah satu yang terbaik di sekolah ini adalah pimpinan. Saya sangat berharap juga teman-teman yang lain nanti setelah mengikuti kegiatan besok menjadi motivasi yang lebih baik lagi agar bisa meningkatkan kompetensinya. Saya sangat berharap itu kepada pimpinan dan juga teman-teman. Saya sangat berharap itu kepada pimpinan dan juga teman-teman. Kegiatan CGP ini sangat baik, oleh karena itu mohon bisa disiapkan, dilaksanakan, dan jangan lupa mohon petunjuk bimbingan dari pengajar praktik atau
pembimbing ataupun narasumber yang lain, sehingga barangkali nanti ada kendala di lapangan, teman-teman tersebut bisa membantu. Saya mewakili sekolah pasti mendukung secara penuh apa saja yang diperlukan, termasuk kegiatan besok. Nanti akhirnya saya kosongkan jam 13 ya, ini saya siapkan, dan mengingatkan juga kepada teman-teman untuk tidak meninggalkan sekolah atau ada kepentingan yang lain bisa ditunda dulu. Nanti setelah kegiatan pada selesai bisa dilanjutkan kegiatan yang lain. Saya kira itu ya, silakan disiapkan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Rabu 25 Januari 2023 kita berkumpul di ruang rapat ini. Ada satu acara khusus, yaitu teman kita Ibu Ani Sulistiawati akan melaksanakan tugas yang kaitannya dengan tugas calon guru penggerak angkatan ke-7. Beliau nanti akan melaksanakan kegiatan berupa pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Mengenai apa, mengapa, dan bagaimana modul budaya positif tersebut secara jelas, secara gamblang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ani Sulistiawati. Mari kita ikuti bersama kegiatan tersebut, dan jika nanti ada sesuatu yang belum jelas perlu didiskusikan, silakan untuk bisa memberikan pertanyaan, dan masing-masing juga nanti bisa memberikan pendapat atau argumen. Harapannya adalah Bu Ani nanti bisa melaksanakan tugas pengimbasan ini dengan baik. Bapak Ibu juga bisa menambah wawasan keilmuan yang tentu saja akan menambah kompetensi dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pengimbasan modul 1.4 budaya positif pada hari ini Rabu 25 Januari 2023 saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada siang hari ini saya meminta kepada Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya sebentar guna pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Ini langsung saja. Pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia. Perubahan perilaku siswa di masa pandemi menjadi tantangan bagi guru untuk menegakkan disiplin bagi murid, tidak hanya disiplin di sekolah, tetapi di rumah dan di masyarakat. Menurunnya budaya senyum, sapa, salam sopan dan santun pada pribadi murid banyak sekali ditemui di lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu dampak dari pembelajaran jarak jauh yang selama ini diterapkan di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan gawainya sendiri, pola interaksi anak-anak lebih banyak pada dunianya sendiri sehingga banyak yang merupakan lingkungan sosial. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat berpengaruh terhadap karakter murid
Untuk itu kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dan dampak positif dari pengaruh teknologi yang digunakan oleh siswa dalam berinteraksi. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun contoh-contoh penerapan budaya positif yang telah kita laksanakan di SMP Negeri 1 Cipari, yang pertama adalah membiasakan siswa untuk melakukan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian menumbuhkan pembiasaan berdoa bersama kepada siswa. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih dengan melakukan pembersihan kelas dan lingkungan sekolah di pagi hari. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ada 5 posisi kontrol yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai posisi manajer. Selain menguasai 5 posisi kontrol tersebut, guru juga perlu mempelajari cara menyusun atau melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dengan diawali membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru. 1, guru sebagai penghukum. Artinya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid, seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilakunya menjadi agresif. Itu sebagai penghukum. Biasanya kita di sini juga ada ya guru semacam itu ya, penghukum. Jadi ketika ada kesalahan, langsung guru itu memberikan suatu tindakan, misalnya disuruh membuat tugas atau sering menyindir-nyindir, misalnya anak melakukan kesalahan, gitu ya. Itu termasuk sebagai guru penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena biasanya dilakukan oleh pembuat merasa bersalah, biasanya sering berceramah menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Dampak dari murid ini adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu yang dilakukan oleh siswa itu dianggap oleh guru itu yang dilakukan itu adalah salah. Jadi guru seringkali menekan anak tersebut sehingga anak tersebut merasa bersalah. Apakah ada di sekolah ini guru sebagai pembuat merasa bersalah? Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman guru. Guru sebagai teman guru. Artinya guru itu tidak menyakiti murid. Guru terlalu dekat dengan murid sehingga upaya untuk mengontrol murid terlalu dekat. Dampaknya murid akan tergantung dan tidak mandiri sehingga tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Contohnya, misalnya karena mungkin terlalu dekat dengan siswa, baik dari pada saat kegiatan intra maupun ekstra, sehingga guru merasa sehingga siswa itu merasa lebih dekat dengan kita, sehingga siswa malah
tidak bisa membedakan apakah dia itu sebagai guru, apakah dia itu sebagai temannya. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau yaitu posisinya adalah selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang disetujui. Dampaknya adalah posisi kontrol pemantau menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, contohnya mendapatkan hadiah atau mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah ketika bapak ibu guru itu memberikan suatu hukuman, hukuman atau memberikan suatu prestis misalnya ya, ketika misalnya dia bisa mendapat nilai yang bagus, maka anak akan merasa senang. Oh berarti si A, misalnya Amanda dapat nilai A, berarti dia juara 1. Berarti anak tersebut pasti akan terlihat baik di mata bapak ibu guru. Biasanya seperti itu ya. Anak kalau sudah nampak baik, maka dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 ya baik terus. Berbeda dengan anak yang terlihat jelek. Mau bagaimanapun anak itu berbuat baik, biasanya ya karena kita sudah biasa memantau anak itu jelek ya, biasanya ya jelek terus. Tidak ada baiknya. Ada yang seperti itu Pak? Ya. Banyak ya. Sebenarnya saya yang berdiri ini, kalau operatornya masih bisa mengoperasikan. Kalau saya kelima. Ya. Ya. Yang kelima sekarang, yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itu adalah di tengah-tengah antara posisi teman dan posisi pemantau. Jadi di waktu-waktu dia akan menjadi teman, anak tersebut dia akan bisa menjadi teman, dan di waktu bapak ibu guru menjadi pemantau dia akan menjadi pemantau. Dan guru tersebut pada posisi ini dia bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau pemantau kan kita hanya bisa melihat saja, mendoktrin saja. Tapi kalau sebagai manajer, bagaimana kita mencari masalah dan mencari juga solusinya, gitu ya. Yang dilakukan oleh guru pada posisi manajer ini biasanya mengajukan pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Ya. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, serta tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer baik bagi dirinya sendiri. Jadi manajer itu tidak hanya sebagai guru, siswa pun bisa dijadikan sebagai manajer di sekolah. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Jadi nanti kita mengajak siswa untuk bisa memanajerial dari ada kesalahan, kemudian kita berikan pertanyaan, kemudian nanti yang memberikan solusi adalah siswa itu sendiri. Ya, filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudgment bahwa anak harus bisa matematika, anak harus bisa IPA, anak harus bisa olahraga. Anak punya keunikan masing-masing. Jadi kita juga harus bisa bekerja sama melihat kemampuan dari anak itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua budi pekerti, yang ketiga tugas guru menuntun bakat agar anak bisa tumbuh dengan selamat dan bahagia.
ada kodrat alam dan kodrat zaman, dan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar pada kali ini bahwa pembelajaran harus berpihak pada anak, bukan pada guru. Perubahan paradigma yang dilakukan adalah yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hasilnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, apa makna disiplin? Karena kita sedang membahas tentang materi disiplin, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau dari dalam, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sekarang karena kurikulum Merdeka Mengajar tidak ada yang namanya peraturan kelas, yang ada keyakinan kelas. Sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi dari dalam institusi, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, keyakinan kelas tadi, jadi disiplin positif itu yang telah saya sampaikan, ada keyakinan kelas, yang kedua ada restitusi. Nanti saya akan menyampaikan tentang kedua hal ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru semua. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau institusi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas, syarat-syaratnya adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya menyeluruh ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau kalimat-kalimat negatif misalnya dilarang, tidak boleh, misalnya dilarang merokok, tidak boleh mencontek. Nah, itu sekarang dihilangkan kalimat-kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi pembentukan keyakinan kelas bisa dibuat semester atau tengah semester atau sesuai dengan skala prioritas yang ada. Ya, ini contoh saya sudah melakukan penerapan pembuatan keyakinan kelas selama 2 kali, berarti 6 bulan sekali. Semester 1 kemarin saya sudah melaksanakan dan itu dibuat masih dengan menggunakan kalimat negatif, dan sekarang alhamdulillah saya sudah bisa bersama dengan anak-anak, terutama di sini adalah contohnya kelas 7A karena kebetulan saya wali kelas 7A, membuat bersama-sama keyakinan kelas yang kita buat. Boleh disaksikan ya. Nah, sekarang lihat videonya dulu.
Mas. Tulisnya. Videonya Mas, itu aja masuk ke sana. Ini bisa kok. Videonya Mas sudah videonya dibaca. Video. Juga bisa. Udah apa dekat aja? Udah selesai. Ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas pada kelas 7A yang saya ambil. Kebetulan kelas 7A itu saya wali kelasnya. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan mungkin bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas yang ada di sini, yang hadir di tempat ini. Silakan videonya. Benar apa enggak?
memberikan contoh penerapan dengan membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7A di setiap semesternya. Jadi saya sudah melakukan keyakinan kelas sebanyak 2 kali. Dan itu bisa dijadikan acuan sebagai dasar budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Ya, kemudian setelah penerapan keyakinan kelas, kemudian budaya positif yang kedua adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu artinya restitusi. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi. Jadi nanti ketika kita akan melaksanakan restitusi yang harus kita laksanakan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mungkin bagi guru BK, BP ya sudah biasa dilakukan, mungkin tidak biasa dilakukan oleh kita sebagai guru mata pelajaran. Dan kegiatan ini bisa kita lakukan tidak hanya tergantung pada guru bimbingan penyuluhan saja, tetapi guru mata pelajaran pun berhak untuk melaksanakan kegiatan restitusi tersebut. Ini ada 2 contoh yang sudah pernah saya laksanakan. Yang kasus ini biasa ada di setiap sekolah. Salah satunya adalah kasus sering terlambat datang ke sekolah, jadi datangnya tidak tepat waktu. Skenario kasus pertama, Hashim adalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Hashim tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ini adalah skenario pada kasus pertama. Ya, Hashim datang terlambat ke sekolah, tiba di sekolah pukul 7:15, sedangkan masuk sekolah pukul 07.00. Berarti Hashim sudah terlambat 15 menit. Ya, intinya pada kegiatan restitusi ini tadi yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Artinya ketika kita tahu bahwa tadi contoh pertama Hashim itu terlambat sekolah, bahwa kita harus menanyakan dulu kenapa Hashim bisa terlambat sekolah, gitu ya, ditanyakan. Jadi kalau ada bapak ibu guru memiliki anak kok terlambat sekolah, jangan langsung dimarahi ya. Jadi ditanyakan dulu kenapa kamu terlambat sekolah. Duduk, dibuat santai, rileks sehingga anak tidak merasa terbebani. Karena anak datang ke sekolah juga mereka tujuannya untuk belajar, gitu ya. Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian ditanyakan dengan menggunakan validasi tindakan yang salah. Ditanyakan, kenapa kamu itu terlambat sekolah? Kemungkinan besar adalah tidurnya kemalaman. Tadi video tadi itu menunjukkan bahwa alasannya Hashim terlambat datang ke sekolah karena tidurnya kemalaman. Nah, tanyakan juga kenapa sampai tidurnya kemalaman? Jawabnya karena nonton bola, katanya seperti itu. Main game bola. Nah, kemudian kita nanyakan kira-kira baik apa tidak perbuatan demikian, gitu ya. Kalau misalnya sudah dijawab oleh anak tersebut tidak baik,
maka kita perlu mengapresiasi bahwa kegiatan yang dia lakukan itu benar-benar salah dan dia mau mengakui. Jadi kita tidak ada tekanan itu salah atau benar, tidak seperti itu ya. Jadi kita tanyakan dulu apakah itu baik atau tidak dengan tidur sampai malam. Kemudian menanyakan keyakinan, karena keyakinan yang sudah dibuat tadi di kelas, maka kita menanyakan bahwa tindakan Hasim dengan datang terlambat, estimasinya kan melanggar tata tertib gitu ya, tata tertib kelas. Maka keyakinan kelas apa yang ada di dalam pelanggaran tersebut? Tidak bersifat disiplin, kan gitu ya, tidak tepat waktu. Maka yang harus ditanyakan keyakinannya adalah bagaimana mencari solusi dari apa yang akan dilakukan. Jadi jangan kita langsung memberikan solusi, kamu harusnya begini, tidak. Kita tanyakan lagi kepada anaknya, bagaimana caranya agar anak tersebut tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kita tanyakan, coba kira-kira agar kamu tidak datang terlambat lagi bagaimana? Saya akan bangun lebih awal, tidurnya juga lebih awal, paling tidak tidurnya itu 8 jam, kan begitu ya. Kemudian dikurangi misalnya main gamenya. Nah, posisi Bapak Ibu guru di sini tidak sebagai penghukum, tidak boleh. Jadi kita harus memberikan motivasi keyakinan kepada anak bahwa hal itu merupakan perbuatan yang tidak baik, dan kita pun sama-sama pernah merasakan berbuat tidak baik. Kita pun pasti pernah melanggar suatu aturan. Jadi anak pun tidak akan merasa terbebani, gitu ya. Itu tahapan segitiga restitusi. Setelah dilakukan atau dilaksanakan kesepakatan bersama, misalnya Hasim akan merubah tadi yang tadinya datangnya terlambat menjadi tidak, dengan solusi bangunnya pagi, tidurnya juga basi, dikurangi lagi bermain gamenya. Itu merupakan solusi. Kita bersama-sama melakukan kesepakatan bersama, maka setelah itu kita sudahi pertemuan tersebut. Begitu ya. Itu yang sudah saya lakukan. Memang intinya ada kasus yang kedua itu ya. Kasus yang kedua adalah kasus mencontek sama. Kita cari contohnya, kita cari solusinya, dan bagaimana anak mencari solusinya sehingga temukan jalannya bagaimana agar anak tidak mencontek lagi. Jadi itu contoh dari tahapan segitiga restitusi. Memang sangat sulit ya di zaman-zaman sekarang yang kemarin kita sudah pandemi, kemudian sekarang sudah normal kembali. Untuk melakukan segitiga restitusi ini juga butuh waktu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya, butuh waktu, tidak semudah membalikan tangan. Enak ya ngomong ya gitu ya. Sangat sulit sebenarnya. Ini kita mereka aja ya. Tidak mudah tuh. Misalnya ada anak marah kayak Bu Toima aja, misalnya ada anak datang terlambat, pasti dimarahin kan? Gak mungkin. Sini anak-anak duduk dulu, kenapa kamu terlambat? Gak mungkin seperti itu ya. Kenapa kamu terlambat? Nah, mesti kayak gitu ya, kan Riman ya? Seperti itu. Jadi karena sekarang sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar ya, maka kita pun setidaknya harus bisa mengikuti ya, mengikuti apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, yaitu tentang pola belajar dengan menggunakan tahapan seperti ini. Paling tidak saya sebagai calon guru penggerak hanya memberikan penindasan saja. Adapun nanti di prakteknya di lapangan itu kan terserah Bapak Ibu guru semua ya. Yang penting saya sudah memberitahukan bahwa yang terbaik seperti ini. Walaupun saya sendiri secara pribadi itu sulit gitu loh. Saya kadang-kadang sadar menggunakan segitiga restitusi. Kadang kalau nggak sadar ya langsung marahi. Itu kita manusiawi lah seperti itu ya. Yang penting kita sudah tahu ilmunya bahwa untuk menjadi budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Cipari, salah satu dan duanya adalah yang pertama tadi melaksanakan keyakinan kelas. Setelah melaksanakan keyakinan kelas, yaitu
melaksanakan tahapan segitiga restitusi apabila ada anak yang melakukan kesalahan atau permasalahan. Gitu ya. Itu mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan yang sudah banyak menyita waktu bagi Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu saya ingin ada feedback atau ada tanggapan dulu. Pertama, saya minta tanggapan dulu ya, tanggapan dari Bapak. Tanggapan dulu ya untuk pertanyaan ya. Tanggapan yang saya sampaikan tentang budaya positif yang sudah setengahnya saya laksanakan di SMP Negeri 1 Cipayu. Monggo, 1 atau 2 silakan untuk menanggapi. Monggo langsung Pak Iman. Ya, terima kasih banyak presentasi yang luar biasa berkaitan dengan budaya positif. Yang saya tanggapi berkaitan dengan sosialisasi ini, tentu ini sangat penting ketika guru bisa menerapkan budaya positif. Hanya saja ketika budaya positif ini hanya disosialisasikan ke guru, mungkin guru bisa memahami. Tapi ketika sosialisasi itu nanti bisa disosialisasikan pada seluruh siswa, akan sangat menarik ya, akan sangat bagus. Terjalin kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara guru dengan siswa atau murid, dan menjadikan sekolah itu memang sudah bisa menerapkan budaya positif yang seutuhnya, bukan hanya dari guru saja. Begitu Bani tanggapannya. Oke, terima kasih, langsung saya tanggapi ya. Terima kasih pada Pak Imam yang sudah memberikan tanggapan positif, khususnya pada penampilan saya pada kali ini. Untuk tindak lanjutnya adalah yang pertama memang untuk sosialisasi kita pada kali ini tidak untuk seluruh guru ya, karena mungkin Bapak Ibu gurunya ada kepentingan, jadi mungkin hanya sebagian saja yang dapat hadir pada pagi ini, pada acara kali ini. Nah, nanti untuk tindak lanjut selanjutnya saya akan sosialisasikan juga mungkin lewat PPT atau video yang sama bentuknya agar mereka pun bisa mengerti dan memahami arti budaya positif di sekolah kita. Dan untuk tingkat selanjutnya, selain maksudnya sebelum ke anak, Bapak Ibu guru dulu, setelah Bapak Ibu guru semua sudah tahu, maka kita akan sosialisasikan juga kepada anak. Oke, atau keluar. Kemudian untuk sesi pertanyaan, sesi pertanyaan. Jadi saya minta 2 saja cukup untuk pertanyaan. Monggo, Pak Carno. Oke. Ya. Itu seperti ini ya. Ini menarik saya kira. Karena sebagai guru itu punya daya tahan, kesabaran luar biasa. Apakah ini namanya guru itu selalu menerapkan hal seperti ini? Apa harus dengan guru BP? Jadi kalau ini diterapkan oleh guru, betapa waktu menyita waktu mungkin ya, karena harus diselidiki, gitu. Mungkin penjelasan. Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Langsung ditanggapi ya. Memang untuk tugas guru memang sangat berat. Kita tidak hanya membina, membimbing, mendidik saja gitu ya. Karena tugas kita memang ketika jam 7 sampai jam 2 adalah merupakan tugas kita di sekolah. Selebihnya adalah tugas di rumah gitu ya. Nah, kita semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan kepada siswa. Nah, ini bagaimana kalau misalnya tadi Pak Carno bilang kalau misalnya ini dilakukan kepada Bapak Ibu guru pada anak-anak yang bermasalah gitu ya. Yang biasanya notabene-nya anak-anak bermasalah itu biasanya dilempar ke guru BP ya. Apakah guru-guru seperti kita mapel ini bisa menangani hal tersebut kan seperti itu ya, karena itu juga menyita. Sedangkan guru mapelnya juga banyak kegiatan kan seperti itu ya Pak ya. Ya, untuk kegiatan segitiga restitusi juga bisa dilakukan tidak hanya mungkin tatap muka saja ya, bisa secara online, bisa secara HP. Untuk menanyakan itu tidak harus tatap muka Pak. Jadi setiap saat pun bisa, tidak harus menyita waktu, menyita ruang begitu ya, harus di mana. Yang penting anak dalam keadaan nyaman, anak dalam keadaan enjoy, dan kita bisa ambil permasalahan yang ada. Jadi bisa dengan berbagai cara. Yang penting ketika ada masalah
kita bisa menangani dan anak pun bisa memberikan solusinya juga gitu. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi anak yang memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi paling tidak kita bisa mengurangi beban tugas guru BP yang ada di sekolah kita. Jadi permasalahan juga bisa kita yang menangani dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Oke? Yang kedua, silakan Bu Ririn mau tanya. Monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Andi sudah mempersilahkan. Terima kasih waktunya. Yang saya tanyakan adalah pada pembahasan di poin 4 tadi ya, di dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau. Nah, kalau seperti itu, saya juga mengintervensi diri ya. Saya juga sebagai pemantau, gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa mengubah tadi ya pemantauan tadi menjadi yang budaya positif tadi. Ya. Begitu. Terima kasih. Budaya pemantau menjadi budaya positif. Iya. Kalau ini langsung saya tanggapin ya Bu. Ya, sebenarnya Bu Ririn apalagi sebagai guru BP, kalau menurut saya tidak hanya pemantau saja, sebagai teman, sebagai bagian dari tengah-tengah. Malah guru BP itu justru sebagai manajer ya, Pak Imam ya, semuanya ya, malah sebagai manajer. Cuman kadang-kadang kan ada bapak ibu guru yang mungkin mutlak hanya memantau saja anak tanpa mendampingi anak. Sebenarnya kita pun sikapnya sebenarnya sudah hampir mendekati manajer sebenarnya. Dekat sama anak, memberikan solusi kepada anak sebenarnya. Yang pemantau itu biasanya ya hanya cuma melihat anak saja. Kayaknya nggak ada, kayaknya insya Allah di sini tuh kayaknya nggak ada ya yang hanya pemantau. Kan kita juga selalu memberikan pelayanan ke anak ya. Kalau misalnya kita nggak pernah memberikan pelayanan lah, berarti kita hanya pemantau saja. Ya itu berarti kan kita harus merubah dari yang pemantau tadi menjadi seorang manajer. Berarti dari tahapan 5 tadi yang terbaik berarti kita harus menjadi guru sebagai manajer yang bisa memberikan solusi kepada anak, memberikan motivasi kepada anak agar anak kalau misalnya tanda kutip ada permasalahan dia bisa mengutarakan atau menyampaikan permasalahan sehingga dia membuat solusi dia sendiri. Begitu Bu Ririn. Baik, terima kasih Bu Andi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi apabila pada pagi hari ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu guru semua. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga harapan saya bisa ditularkan dan dilaksanakan, terutama keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing, khususnya pada wali kelas masing-masing. Gitu ya. Akhir salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua kelas 7A yang pada hari ini kalian mengikuti kegiatan pelajaran ilmu pengetahuan alam ya pada hari ini. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang nggak berangkat hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Nihil ya. Oke, tepuk tangan dong. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu pada semester kedua ini ya, seperti biasa kita lakukan keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama-sama.
pada waktu semester 1 kan kemarin kita sudah pernah ya melaksanakan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang di semester 2 ini kita buat kembali keyakinan kelas apa saja yang ada di pikiran kalian sehingga nanti bisa dibuat menjadi suatu kesepakatan bersama. Tujuannya apa dibuat kesepakatan kelas? Agar diyakini, dilaksanakan, jangan sampai dilanggar ya. Kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Gitu ya. Oke, langsung saja Ibu akan bagikan kertas ini, kertas yang berwarna-warni ini. Silakan kalian tulis impian-impian kalian di kelas 7A untuk semester 2 akan seperti apa. Oke, siap ya? Ya, langsung. Silakan. Iya, silakan. Tulis atas video. Ini waktunya. Tulis. Ya, silakan selanjutnya. Ya, cepat. Oke. Yuk. Ya, Ibu ambil 3 yang terbaik ya. Keyakinan kelas yang telah kalian buat. Silakan di sini. Menjaga kebersihan lingkungan ya, menjaga kebersihan lingkungan. Bagus. Kemudian saling menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kelas. Nah, bagus sekali ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Satu lagi ya. Membudayakan 5S. Tadi siapa yang buat? Ya, April ya. Oke, terima kasih. Ya. Keyakinan kelas yang telah kalian buat ya, itu setidaknya dan sebaiknya untuk dilaksanakan setiap waktu ya. Dengarkan ya. Setiap waktu. Jadi yang sudah kalian sepakati bersama, yang sudah kalian yakini, ada baiknya untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka kalian sudah dianggap melanggar dari hati nurani yang sudah ditetapkan oleh kalian. Kalian sudah berprinsip bahwa saya ingin kelas ini bersih, tidak ada kotoran, yaitu harus disepakati oleh kalian. Jadi jangan sampai ketika sudah dilaksanakan kesepakatan kalian malah tidak melaksanakan. Begitu ya, paham ya? Oke, terima kasih sekali kalian sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ibu harap kalian bisa melaksanakan dengan baik dan setulus-tulusnya untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hasim. Selamat siang Bu. Ya. Hasim tahu nggak Hasim dipanggil menemui Ibu sekarang? Tidak tahu. Iya. Kalau dipanggil pasti ada sebabnya ya. Iya. Kenapa Hasim dipanggil menemui Ibu? Kan begitu ya? Iya. Nah, tadi pada saat pelajaran IPA jam pertama ya, Hasim berangkat
ke sekolahnya jam berapa? Jam 7.15. Padahal harusnya jam berapa coba kalau berangkat sekolah itu sampai kelas? Jam 7 ya. Jam 7 itu sudah melaksanakan kegiatan belajar di kelas, ya kan? Sedangkan tadi Hasim baru berangkat ke sekolahnya itu jam 7.15. Berarti sudah terlambat berapa menit? 15 menit ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa Hasim bisa terlambat datang sekolah? Bangunnya kesian. Kesiangan? Iya. Bangunnya kesiangan kenapa itu? Kok bisa sampai bangunnya kesiangan? Emang tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10? Iya. Oh, berarti terlalu malam ya? Iya. Terus ngapain aja itu sampai malam? Main game. Main game? Game apa itu? Game sepak bola. Oh, game sepak bola. Karena sekarang lagi apa Piala Dunia ya? Iya. Tapi kira-kira kalau misalnya tidurnya kemalaman itu baik apa tidak untuk anak sekolah? Tidak. Tidak baik ya? Iya. Sudah tahu kalau itu nggak baik. Sudah. Nah, karena tidak baik jadinya berpengaruh ya. Iya. Tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan sehingga ke sekolah datangnya terlambat. Sudah tahu kalau itu tidak baik? Sudah. Sudah. Padahal waktu itu kita pernah membuat kesepakatan kelas ya. Iya. Iya kan? Iya. Tentang apa coba? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Iya. Berarti Hasim sudah melanggar apa tidak peraturan yang ada di dalam kelas itu? Iya. Sudah melanggar. Iya. Berarti sudah mengakui kesalahan yang Hasim lakukan. Sudah. Sudah mengakui kalau itu salah. Iya. Kira-kira sekarang kalau misalnya besok-besok tidak ada tidak. Akibatnya bagaimana? Tidak belajar. Setelah nggak belajar maka ulangannya nggak bisa menjawab, kan seperti itu ya? Iya, Bu. Nah sekarang ibu mau tanya lagi, setelah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan, kira-kira solusinya apa yang harus kamu lakukan? Coba. Belajar dengan kemampuan. Belajar dengan kemampuan. Oke, berarti tandanya kamu mengerjakan apa adanya, tetapi kamu tidak mencontek. Begitu? Iya, Bu. Terus apa lagi coba? Kamu juga harus bersikap jujur. Lebih baik mengerjakan walaupun salah, tetapi mengerjakan diri sendiri. Ya, begitu ya? Iya, Bu. Buat apa kita sekarang mencontek hasilnya bagus, tapi bukan dari diri kita sendiri? Ya, percuma. Nah, begitu ya? Sudah tahu solusinya? Sudah tahu, Bu. Kira-kira harus atau kapan kamu akan berubah Dari agar sekarang, Bu. tidak mencontek lagi? Dari sekarang. Dari sekarang kamu sudah punya keyakinan bahwa kamu tidak akan mencontek lagi? Iya, Bu. Oh iya, benar. Nah. Bisa dipegang kata-katanya. Bisa, Bu. Iya. Ibu sangat salut dengan kamu agar kamu jangan sampai mengulangi hal-hal yang tidak baik ya. Ya, Itu Bu. tidak jujur namanya ya. Iya. Oke. Tos dulu dong. Oke, terima kasih Rafa. Ya, silakan kembali ke kelas.